Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 3, yaitu membahas pendiri-pendiri imperium di Jawa. Bagian ketiga. Episode ini kita akan melihat nasib tragis Kertanegara, sang raja pemberani. Program Kublai Khan untuk menaklukkan Asia Tenggara tidak berlangsung semulus perkiraan orang Mongol yang sedang mabuk kemenangan. Pasukannya mengalami beberapa kekalahan dan tidak pernah berhasil menaklukkan negeri-negeri di lembah Sungai Mekong dan Menam. Di sebelah timur laut, angkatan lautnya mengalami bencana ketika mencoba mendarat di Jepang. Penguasa-penguasa di negeri-negeri dan pulau-pulau selatan, termasuk Kertanegara, tidak mau menyerah kepada sang kaisar. Tawarikh Cina melukiskan bagaimana duta-duta kaisar pergi ke Singasari dan memerintahkan rajanya datang sendiri ke istana yang mulia. Bukannya menurut, Kertanegara menangkap duta-duta itu lalu mengirim pulang mereka setelah membuat cacat wajah mereka. Kita tidak perlu menerima cerita ini secara harfiah. Setiap penolakan untuk datang bersujud sembah dan menyerahkan upeti dianggap Cina sebagai penghinaan yang tidak bisa diterima terhadap putra langit, yang secara moral harus dihormati sebagai penguasa besar oleh semua raja lain. Kehebatan penghinaan itu lantas digambarkan dengan tuduhan mutilasi yang biadab. Kita tidak perlu percaya bahwa pemotongan kuping dan hidung adalah bentuk biasa pemutusan hubungan diplomatik di zaman dan di bagian dunia itu. Kebandelan Kertanegara harus dihukum tentu saja. Cina perlu waktu beberapa tahun untuk mempersiapkan armada dan tentara. Pada tahun 1292 Masehi, 1.000 kapal mengangkut 20.000 tentara berlayar ke selatan. Ketika mereka tiba, Kertanegara sudah wafat dan kekuasaannya hancur. Para jenderal Khan Agung menyadari apa yang telah terjadi. Tapi itu bukan alasan bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong. Sesuatu harus dilakukan dan seseorang harus dipaksa tunduk. Jalan termudah keluar dari dilema ini adalah dengan menganggap orang yang mengalahkan dan menjadi penerus Kertanegara bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan musuhnya. Raja Kediri sama sekali tidak sanggup menahan serangan Cina. Ketika berencana menjungkirkan kekuasaan Singasari, dia bersekongkol dengan Arya Wiraraja, penguasa Pulau Madura. Bagi Wiraraja, kerajaan kuat di bawah kepemimpinan Kediri tidak kalah berbahayanya daripada negara Singasari. Ketika keraton Kertanegara terbakar jadi abu, setidaknya seorang pangeran dari keluarga istana, Wijaya yang muda dan cerdik, berhasil lolos. Wiraraja menawarkan perlindungan kepada sang pewaris tahta itu. Tapi Wijaya yang mungkin tidak percaya kepada pelindungnya, memutuskan menyerah kepada Kediri dan diterima dengan baik oleh Jayakatong atau Jayakatwang. Dia bahkan menerima sebidang tanah di hilir Sungai Berantas yang dia olah, dan di situ
dia membangun rumah baru. Seorang Madura pengikut Wijaya yang sedang bekerja di permukiman baru itu memetik buah, tapi membuangnya lagi, sambil berkata bahwa rasanya pahit. Inilah menurut legenda asal muasal nama tempat baru itu, Majapahit, yang berarti buah pahit. Tidak lama setelah itu beredar kabar angin bahwa armada besar Cina sedang mendekati Jawa. Wijaya sebagai pewaris tahta Kertanegara seharusnya takut kalau pasukan Cina itu mendarat. Tapi dia berhasil membalikkan keadaan terhadap tuannya, Jayakatong, yang dia benci, pembunuh raja terakhir Singasari. Dengan bantuan Wiraraja dari Madura, dia mengirim kabar kepada para panglima Cina, menawarkan bantuan melawan Kediri. Dan mereka, walaupun mungkin menyadari asal-usul Wijaya, mengambil kesempatan untuk memperoleh kemenangan mudah. Mereka mendarat, mengalahkan dan menghancurkan Kediri. Tapi kemudian menuntut upeti dari setiap penguasa lokal yang bisa ditemukan pasukan mereka. Wijaya dijadikan tawanan dan dipaksa membawa pasukan mereka ke kediaman barunya, di mana harta yang dia janjikan akan dia serahkan kepada para penakluknya disimpan. Kenyataannya, orang Jawa cerdik ini membawa orang-orang Cina itu ke dalam perangkap. Dia berhasil lolos dan menghimpun para pengikutnya. Dengan bantuan mereka, Wijaya membasmi para pengawalnya dan mulai perang gerilya melawan kekuatan inti para penyerbu. Panglima Cina merasa tidak bijaksana untuk mengambil risiko lebih jauh. Karena penghinaan terhadap kehormatan Khan Agung sudah dibalaskan. Pendudukan permanen bukanlah tujuan mereka. Sahabat yang budiman, latar belakang terbunuhnya Sri Kertanegara Raja Singasari, termasuk juga Jayakatwang, dan juga panglima-panglima Mongol yang menyerang di Jawa ada di channel kita. Linknya dapat dilihat di deskripsi. Kita lanjutkan. Para jenderal dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa kini satu-satunya hasil perjalanan mereka ialah bahwa putra menantu orang yang seharusnya mereka hukum telah mereka pulihkan kekuasaannya. Selingan Cina ini mengawali sejarah kerajaan Jawa terakhir dan teragung, Imperium Majapahit. Pada detik-detik kerajaan baru itu memulai perjalanannya yang megah, tanda-tanda pertama suatu zaman baru dalam sejarah Indonesia tanpa disadari mulai muncul di Cakrawala. Pada tahun wafatnya Kertanegara, orang-orang Eropa pertama tiba di Kepulauan Indonesia, orang Venesia, Marco Polo, dengan ayah dan pamannya. Cerita mereka terlalu terkenal dan tidak perlu diulang di sini. Dan sebetulnya hanya merupakan suatu bagian saja dari usaha Khan Agung untuk mencoba menjalin hubungan dekat antara Cina dan dunia luar. Keluarga Polo tidak datang ke Indonesia sebagai pedagang atau misionaris Eropa, tapi sebagai duta Khan dari Mongolia dan Cina. Mereka hanya melihat pantai Sumatera bagian timur laut, tempat mereka harus tinggal selama beberapa bulan, sambil menanti cuaca membaik. Tahun 1292 Masehi, Marco Polo merasa jijik dengan kondisi tak beradab yang merajalela di antara para kanibal di wilayah itu. Tapi kunjungan itu memberi dia kesempatan untuk menyelidiki
keadaan geografi dan ekonomi di pulau-pulau lain. Gambarannya masih juga kabur dan pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan catatan-catatan Cina dan Arab yang lebih tua, kecuali satu hal yang paling penting. Dia mencatat bahwa penduduk kota kecil Perlak di ujung utara Sumatera telah menganut Islam. Perlak waktu itu merupakan satu-satunya tempat Islam di Kepulauan Indonesia. Jadi kita tahu persis kapan dan di mana agama baru itu masuk ke Hindia Timur. Prasasti Islam paling tua di Sumatera berasal dari tahun 1297 Masehi, 5 tahun sesudah kunjungan Marco Polo. Prasasti itu terdapat di desa Samudra, 150 km ke arah barat Laut Perlak di pantai Sumatera, dan berupa tulisan di atas batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, penguasa muslim pertama di pelabuhan yang pernah terkenal itu. Batu nisan itu memberi kita informasi yang sangat banyak tentang periode Islam paling awal di Indonesia. Batu itu beserta prasastinya diimpor dari Cambai di India. Pusat perdagangan ini akhirnya takluk di tangan penguasa muslim pada pertengahan abad ke-13. Jadi sangatlah mungkin bahwa pedagang-pedagang dari pelabuhan inilah yang membawa kepercayaan baru itu ke Sumatera. Pendapat ini disokong oleh keserupaan antara bentuk Islam di India dan Indonesia. Keduanya sangat dipengaruhi oleh kecenderungan India pada mistik. Di sini bisa ditambahkan bahwa hanya 20 tahun setelah penyebaran pertama Islam, misionaris pertama gereja Katolik tiba di Indonesia, Imam Fransiskan Odorico da Perdonon, yang menjelajahi seluruh Asia tapi tidak pernah menetap dan mulai mengkhotbahkan kabar baik. Observasinya sangat dangkal dan tidak tepat, sehingga tidak menambah pengetahuan kita tentang Indonesia abad pertengahan. Sahabat yang budiman, dari catatan Marco Polo ini, tahun 1292 Masehi, diinformasikan bahwa sudah ada komunitas Islam yang berkembang di Perlak. Bukan berarti Islam masuk di Nusantara pada tahun tersebut. Karena data yang lebih tua, makam Siti Fatimah binti Maimun, seorang wanita yang syahid di Leran Gresik, sudah ada sejak abad ke-11. Data yang lebih tua lagi adalah catatan dinasti Tang yang berkuasa dari tahun 618 Masehi sampai 907 Masehi. Dicatat dalam dinasti ini bahwa pada abad ke-7, pada masa kerajaan Kalingga, di mana berkuasa Ratu Sima, datang orang-orang Dazi ke kerajaan Kalingga. Dazi adalah sebutan orang Arab oleh orang-orang Cina atau Tiongkok. Cerita Fatimah binti Maimun dan juga Ratu Sima dari Kalingga, linknya ada di deskripsi. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya mengenai Kerajaan Majapahit.